Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naina Zeratul dengan NIM 126 ingin menjelaskan bagaimana latar belakang teori Hans Eysenck. Kajian kepribadian sehubungan dengan teori Hans Eysenck memperkenalkan kita pada salah satu tokoh besar dalam psikologi yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang sifat-sifat kepribadian manusia. Hans Eysenck, seorang psikolog asal Jerman, terkenal karena teorinya yang inovatif dalam memahami instruktur dan dimensi kepribadian. Lahir pada tahun 1916, Eysenck tumbuh dalam masa yang penuh tantangan di Jerman pada awal abad ke-20, yang kemudian mempengaruhi pandangan dan kerangka pemikirannya dalam memahami perilaku manusia. Salah satu kontribusi paling menonjol dari Hans Eysenck adalah mengembangkan teori kepribadian yang terkenal sebagai teori 3 faktor. Teori ini menekankan peran dari 3 dimensi utama dalam memahami kepribadian, yaitu neurotisisme, ekstroversi, dan psikotisme. Neurotisisme merujuk pada tingkat ketidakstabilan emosional seseorang, sementara ekstroversi mencakup kecenderungan individu untuk mencari stimulasi eksternal dan bersosialisasi. Sementara psikotisme mencakup atribut kepribadian seperti kekerasan, keengganan berempati, dan kurangnya kontrol impulsif. Pentingnya kajian mengenai teori Hans Eysenck tidak hanya terletak pada konsep-konsepnya juga revolusioner, tetapi juga pada dampaknya yang luas terhadap bidang psikologi dan penelitian kepribadian. Teori ini telah memberikan landasan teoritis yang kuat bagi para peneliti untuk mengembangkan alat ukur kepribadian, seperti tes kepribadian yang berbasis pada faktor Big Five. Selain itu, konsep-konsep Eysenck juga telah diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk psikoterapi dan manajemen sumber daya manusia untuk membantu memahami perilaku individu dan memprediksi kinerja mereka dalam berbagai situasi. Melalui kajian mendalam terhadap teori Hans Eysenck, para ilmuwan dan praktisi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman kepribadian manusia dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan. Analisis yang cermat tentang konsep-konsep Eysenck juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari teori tersebut, serta menggali potensi untuk mengembangkan lebih lanjut dalam pemahaman kita tentang sifat-sifat Eysenck. Kajian tentang teori Hans Eysenck tidak hanya menjadi penting dalam konteks psikologi akademis, tetapi juga memiliki relevansi dan signifikan dalam aspek berbagai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep-konsep si Hans itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu, konsep ekstroversi introversi, neurotisisme stabilitas, dan psikotisisme superego, P. Faktor-faktor ini membentuk kerangka kerja untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia dari perspektif yang berbeda. Pertama, faktor E menggambarkan spektrum dari ekstroversi hingga introversi yang mengacu pada preferensi individu dalam hal interaksi sosial dan pemrosesan informasi eksternal. Individu tingkat ekstroversi yang tinggi cenderung lebih aktif, mudah bergaul, dan mencari stimulasi dari lingkungan luar. Sementara individu introvert cenderung lebih pendiam, reflektif, dan mencari stimulasi dari dalam dunia mereka sendiri. Kedua, faktor N menyoroti perbedaan antara neurotisisme dan stabilitas emosi. Neurotisisme mencakup kecenderungan terhadap emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketegangan, sementara stabilitas mencerminkan kemampuan individu untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tekanan atau situasi stres. Individu dengan tingkat neurotisisme yang tinggi mungkin lebih rentan terhadap gejolak emosional, mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka. Sementara individu dengan tingkat stabilitas yang tinggi cenderung lebih tenang dan cepat mengatasi tantangan dengan baik. Terakhir, faktor P yang melibatkan psikotisisme dan superego. Psikotisisme menggambarkan dimensi kepribadian yang mencakup sifat-sifat seperti agresivitas, impulsivitas, dan kurangnya empati. Sementara superego menunjukkan kontrol diri yang tinggi, kepedulian terhadap orang lain, kesesuaian dengan norma-norma sosial. Individu dengan tingkat psikotisisme yang tinggi cenderung memiliki perilaku antisosial, kurangnya penyesalan, dan kecenderungan untuk bertindak
secara inklusif tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Sementara individu dengan tingkat superego yang tinggi cenderung memiliki moralitas yang kuat dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima. Dan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, para peneliti dan praktisi psikolog dapat menggambarkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat kepribadian manusia dan mengaplikasikannya dengan berbagai konteks, mulai dari psikoterapi hingga manajemen sumber daya manusia. Untuk dampak dari teori kepribadian Hans Eysenck dalam praktik psikologis sangat luas dan beragam, mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang psikologi terapan. Salah satu dampak utamanya adalah dalam pengembangan inventori kepribadian. Eysenck menciptakan beberapa alat ukur kepribadian seperti MPI atau Mental Processing Inventory, lalu ada API, Eysenck Personality Inventory, terus ada EPQ, Eysenck Personality Questionnaire, dan juga ada EPQR atau Eysenck Personality Questionnaire Revised. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi dimensi kepribadian seperti ekstraversi, neuroticisme, dan juga psikotisme yang menjadi dasar penting dalam penelitian. Pendekatan behaviorisme yang digunakan oleh Eysenck dalam melihat kepribadian manusia juga memiliki dampak yang signifikan dalam praktik psikologis. Pendekatan ini menekankan pengamatan terhadap tingkah laku yang terlihat dan dapat diukur sebagai cara untuk memahami dan mengukur kepribadian individu. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi praktisi psikologi untuk memahami dan menganalisis perilaku klien mereka. Untuk konsep hierarki kepribadian yang diperkenalkan oleh Eysenck juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tingkatan kepribadian, mulai dari tipe, sifat, hingga kebiasaan. Namun, dia juga mengakui bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian, memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Secara lebih spesifik, pengaruh teori kepribadian Eysenck terlihat dalam berbagai subdisiplin psikologi, seperti psikologi klinik, psikologi sosial, dan juga psikologi kognitif. Dalam psikologi klinik, teori Eysenck mempengaruhi pemahaman tentang kepribadian individu dan diagnosis gangguan mental. Sementara dalam psikologi sosial, teori ini berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi sosial dan pembentukan kepribadian dalam konteks sosial. Sekian penjelasan tentang teori kepribadian dari Hans Eysenck. Kami dari kelompok 10 izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.